Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Ki Haji Bahroin bin Haji Nasuki, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Khozin, Bapak Ustaz Ahmad Sauri, Bapak Ustaz Sa'duni bin Haji Abdul Razak, Bapak Ustaz Abdul Khalik bin Haji Munadah, Bapak Ustaz Fairuz Zabadi MPD, Bapak Haji Zainal, Bapak Haji Ruslan, Bapak Khairul Ahyar, dan masih banyak lagi ya para hadirin lainnya, wabil khusus pengurus daripada Majelis Taklim Senin Selasa, Bapak Muhammad Syafi bin Haji Busrul Karim dan Bapak Nabhan bin Haji Busrul Karim dan segenap lainnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul bersama di tempat yang mulia dalam melaksanakan kegiatan yang mulia, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia. Karena ulama-ulama kita itu menyatakan sesuatu yang mulia, kemudian ada sesuatu yang dinisbahkan kepada yang mulia tersebut, insya Allah itu jadi mulia. Contoh, Ka'bah itu satu bangunan biasa, namun karena dinisbahkan kepada Allah, diidopatkan kepada lafaz Allah, maka disebutlah Baitullah, rumah Allah. Rumah mah biasa ya, tapi ketika kata-kata bait diidopatkan kepada lafaz Allah, maka bait tersebut menjadi mulia. Baitullah. Sama, semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu jadi mulia. Kenapa? Karena memang Rasulullah adalah mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu adalah pujian Khalik kepada makhluk, pujian Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu jadi mulia. Sampai kotoran-kotoran Nabi coba mulia, kencing Nabi mulia, semua isi yang ada di dalam perut besar Nabi itu mulia. Masya Allah. Nah begitu juga kita adalah makhluk yang dhaif, yang banyak salah, yang banyak dosa. Tapi kalau kita dinisbahkan kepada yang mulia, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang mulia. Ilmu itu mulia, tadi guru kita udah bilang. Tapi kalau kita suka dengan ilmu karena kita dinisbahkan kepada ilmu, jadi mulia insya Allah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita kumpul bersama dalam rangka kita tawakuf sementara sehubungan kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang memang tinggal hitungan hari saja. Kalau kita menurut hisab, insya Allah besok
hari Rabu itu udah masuk tanggal 29 daripada bulan Sya'ban. Sehingga insya Allah nanti orang-orang yang pakar terkait tentang masalah talak, Rabu sore mereka akan melaksanakan satu kegiatan yang namanya Ru'yatul Hilal. Ya, jadi Ru'yatul Hilal itu akan dilaksanakan pada hari Rabu sore. Karena kebetulan itu ada tanggal 29. Nah kemudian nanti tinggal dilihat. Kalau memang itu kelihatan bulannya, ya berarti hari apa? Hari Kamis kita puasa. Kalau kelihatan, tapi sih mudah-mudahan kelihatan. Ya, karena menurut hisab itu 9 derajat. Ya, kalau 9 derajat insya Allah ya biasanya ghalibnya itu kelihatan bulan. Nah kalau kelihatan kita sholat tarawih dah tuh malam Kamis. Nah kalau malam Kamis kita sholat tarawih berarti Kamisnya kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Namun kalau seandainya bulan enggak kelihatan, berarti puasanya hari apa? Hari Jumat. Sekarang nih Bapak Saudara pengen puasa hari Kamis, hari Kamis apa hari Jumat? Biasa kalau puasa, ya kalau udah 9 derajat itu insya Allah, ya insya Allah kita puasa hari Kamis, begitu ya. Ya. Puasa ini merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satunya jangan lupa puasa. Apalagi yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Banyak ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lain sebagainya. Tapi Allah bilang kullu amalibni Adam lahu. Dalam hadis qudsi begitu. Semua amalan-amalan manusia itu untuknya. Illas shaum, kecuali puasa. Itu Allah bilang begitu, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah buat aku. Wa ana ajzi bih, dan saya yang berhak untuk memberikan balasannya. Jadi kaidah al hasanatu bi asri amsalihah, bahkan kaidah-kaidah yang lain ya sampai satu amal kebaikan dibalas dengan 700 lipat ganda, itu tidak berlaku pada puasa. Jadi puasa itu amalan yang rahasia, yang ganjaran pahalanya nanti Allah yang akan memberikannya. Makanya pantas amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah puasa. Kenapa puasa termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu di beberapa kitab para ulama-ulama menjelaskan alasan-alasannya. Nah, di antaranya alasan yang pertama, karena puasa itu amalan yang paling rahasia. Amalan yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dengan keikhlasan dan keridoan. Jadi orang kalau puasa itu rahasia. Orang kalau puasa nggak ada yang tahu kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan sholat, Pak. Orang kalau sholat kelihatan, dia berdiri, dia ruku, dia sujud. Apalagi orang lagi banyak begini, kemudian ada yang sholat sendirian, kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Atau orang misalnya bersodakoh, berzakat, kelihatan juga.
Bahkan kalau kita zakat memang dijelaskan, nih uang zakat saya yang harus saya berikan, supaya tidak ada fitnah. Sehingga jelas orang kaya ketika mengeluarkan zakat perlu dijelaskan ya bahwa uang ini adalah uang zakat. Begitu kalau kita baca kitab-kitab fikih. Haji, umroh itu bisa orang sekampung tahu. Tapi satu-satunya ibadah yang paling rahasia sehingga lebih mendekatkan kepada keikhlasan itu hanya puasa di bulan suci Ramadan atau puasa-puasa sunnah lainnya. Nah, di sini adalah rahasianya. Makanya Bapak, Saudara, ayo kita puasa, karena ini puasa adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang, Ustaz itu orang kalau puasa kan meludah mulu. Ya enggak juga. Ya, dikit-dikit puasa meludah. Ente ngapa sih meludah mulu? Gue lagi puasa. Ya, jadi enggak mesti begitu. Ya, jadi bukan berarti orang yang banyak meludah berarti lagi puasa. Ya, inilah yang namanya puasa, rahasia amalan yang paling lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Karena memang semua amalan yang bisa diterima itu hanya dengan ikhlas. An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatrin azim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kalau amalan kita itu pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi manusia yang sukses hidupnya dunia akhirat, maka mukhlis itu penting sekali. Jadi tanamkan keikhlasan. Nah, puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu beramal dengan penuh keikhlasan. Nah, kemudian yang puasa ini satu paket dengan qiyam. Makanya banyak hadis-hadis yang menerangkan man somahu wa qamahu. Tuh ada kata-kata siam, ada kata-kata qiyam. Maka otomatis di bulan Ramadan ini amalan jangan dipisah-pisahkan, karena memang satu kesatuan, satu paket antara siam dengan qiyam. Siam hukumnya wajib, tapi qiyam hukumnya sunnah. Namun dua paket ini menjadi satu paket yang sangat penting. Sehingga Nabi bilang man somahu wa qamahu. Nabi enggak bilang man somahu saja. Nabi enggak bilang wa qamahu saja, tapi dua, satu kesatuan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail di malam harinya, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummu. Atau dalam hadis yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi mudah-mudahan Pak, Saudara, kalau kita udah bisa melaksanakan dua amalan ini, siam dengan qiyam, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nanti dijamin Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dosa kita diampunkan. Kalau dosa udah diampunkan, bersih orang tersebut, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mari, ayo kita song-song bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan pada saatnya tiba, ayo kita praktekkan ibadah siam, ibadah qiyam dengan sebaik-baiknya. Jadi siangnya puasa yang berkualitas seperti yang sudah dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Jangan sampai puasa kita hanya puasa awam, sehingga kata Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Tetapi kita berusaha supaya puasa kita lebih baik, jangan sampai masuk dalam derajat yang paling rendah, yaitu shaumul awam. Nah, yang kedua, qiyamnya kita benerin. Ya, jangan sampai kita nyari qiyam yang sholatnya paling cepat rapinya. Nih, kadang-kadang kita sering ngelihat nih di masjid sana, di musola ini lama banget, males dah. Tapi kalau di musola sana, di masjid ini cepet. Nah, itu yang cepet yang paling disukai.
Jadi bukan cepatnya, tapi kekhusyuannya dan kesempurnaannya. Jadi ilmu yang kita udah miliki praktekkan sekarang. Ya, jadi qiyam di sini bukan hanya sholat tarawih saja, bukan hanya sholat witir saja, tapi yang namanya qiyam itu kita terjaga, jangan banyak tidur, jangan banyak tidur. Makanya qiyam istilahnya. Ketika saya ngaji sama guru saya, ya itu dibilang yang namanya qiyam itu nggak mesti sholat di malam hari saja. Kita baca tadarus Al-Quran, kita baca tasbih di malam hari, kita baca tahmid, zikir, bahkan kita melek saja itu udah namanya qiyam. Makanya syam sama qiyam ini satu paket ibadah yang begitu mulia. Banyak orang-orang yang hasil dan sukses dengan dua hal. Bahkan kata guru saya, syam sama qiyam itu bisa lebih istimewa qiyam. Orang kalau malam jarang tidur, Pak, itu istimewa nanti. Makanya kiai-kiai saya di Cirebon rata-rata kalau malam gak ada yang tidur. Gak ada yang tidur. Karena memang ini riadoh yang paling istimewa. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Allah menjadi istimewa, salah satu riadohnya qiyam, baru syam. Jadi syam sebenarnya masih dikalahkan dengan qiyam. Ya, makanya rata-rata para ulama-ulama baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ya bahkan di DKI, ya itu salah satu amalannya mereka malamnya jarang tidur. Kalau kita beda, ya. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit, ya. Kalau Nabi tidurnya sedikit pada bulan Ramadan, tidurnya sedikit. Tapi kalau kita di bulan Ramadan sedikit-sedikit tidur. Jadi bedanya sedikit. Ya, kalau Nabi di bulan Ramadan tidurnya sedikit. Kalau kita di bulan suci Ramadan sedikit-sedikit tidur. Ketika ditanya, "Kenapa sih ente tidur mulu?" Kata bininya kepada ya lakinya, kata suaminya, "Tidur itu ibadah." Tuh, dibilangin naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ya, padahal ini dalil orang malas, Bapak Saudara. Ya, jadi jangan. Ya, jadi ayo kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita, ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua ibadah ini perlu kita benar-benar tingkatkan. Puasa yang baik, jangan sampai kita derajatnya hanya puasa awam, dan yang kedua qiyam kita, ayo kita tingkatkan. Jangan perhitungan banget sama tidur. Gue baru semalam tidur sejam doang, disebut mulu. Ya begitu. Jadi banyakin meleknya. Banyakin meleknya. Apa kegiatan kita? Banyak kegiatan kita. Sehingga mudah-mudahan kalau syam sama qiyam kita udah bisa laksanakan, insya Allah la'allakum tattaqun itu benar-benar bisa terjadi. Ini la'allakum tattaqun di dalam kitab-kitab tafsir para ulama bukan artinya la'allakum semoga, bukan. Tapi la'allakum artinya apa? Haqqan. Coba baca tafsir, dari tafsir ya Jalalain sampai tafsir ya yang paling tinggi itu kata-kata la'allakum tattaqun maknanya haqqan. Allah bilang begitu, haqqan. Pasti kamu menjadi manusia yang bertakwa. Nah, orang kalau udah takwa, Masya Allah, itu termasuk yang paling istimewa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau kita pengen mulia di sisi Allah, jadilah sebagai sosok manusia yang paling berkualitas takwanya. Nah, jalannya salah satunya dengan apa? Syam dan qiyam. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ilmu-ilmu yang kita udah dapat, ayo kita praktekkan. Kita praktekkan. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat badan, dan diberikan kemampuan taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan itu semuanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jemaah sekalian, mari kita saksikan acara berikutnya, yaitu acara puncak kita, pembacaan tahlil dan doa wahbat untuk pembacaan tawasul dan ayat pendek kami kepada Mukarram Ustaz Abdul Khalid, kemudian untuk tahlil dan tasbih kami kepada Ustaz